Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Zuma, apa kabar Pak Zuma? Alhamdulillah saya baik-baik saja Bu Ike, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, hari ini kita kedatangan tamu kita spesial dari Yayasan Danardana BNI 46. Namanya Pak Zuma ya Pak ya? Ya, Juma Indra karena saya lahir dari Jumat, jadi Oh dipanggilnya begitu. Juma, ya. Oke, Saya biasa baik. dipanggil Pak Juma. Pak Zuma, Oke, oke. Baik Pak, kali ini kita akan ngebahas tentang topik heritage atau sejarah BNI 46 untuk mendukung kampus ini gitu ya. Sejarahnya itu kan pasti kita bawa-bawa terus ya sejarahnya terus sampai sekarang masih bisa bertahan dan untuk mendukung kampus juga gitu Pak. oke, ya. Nah, Baik Bu Ike, jadi BNI itu punya sejarah panjang ya. ya Pak. Kan kita sama-sama tahu bahwa BNI itu lahir tanggal 5 Juli tahun 1946. Jadi kalau Oke. dihitung tahun itu sudah ulang tahunnya ke-80 bulan Wah, Juli kemarin. sudah Jadi delapan punya sejarah yang puluh. panjang. Sehingga dengan ITB Swadharma itu yang merupakan bagian dari pembelajaran bagi BNI untuk bertumbuh, tempat kampus untuk bertumbuh itu eh, memang punya budaya yang sangat panjang. Nah, kalau kita lihat sebetulnya Bu Ike, BNI itu punya prinsip 46. Kenapa namanya Bank BNI 46? Oh Karena ya? kita punya prinsip 46, 4 prinsip Mmm, budaya kerja dan 6 perilaku oh, insan BNI. kit Jadi saya baru tahu malah 46 itu saya kira hanya sekedar nama tahun ya, ternyata 46 itu adalah prinsip, ada prinsip bekerja, oke, yaitu yang pertama prinsip itu profesional, yang kedua integriti, orientasi pelanggan, dan yang keempat perbaikan tiada henti. perbaikan tiada Iya, jadi henti. sejalan nih dengan konsep kampus di ITB Oh Swadharma. gitu, Nah, relate sekali. saya punya pantun nih untuk ITB Ya, Swadharma ya. Jangan lupa cakepnya ya. Iya. iya, Jalan-jalan ke Jogja mau pakai batik. cakep, Mampir di Solo, terus ke Magetan. cakep, Lulusan ITB Swadharma muda-muda dan cantik. Ya, cakep. makanya belajarnya santai, ilmunya kebangetan. Ya. Cakep. Oke, meriah sekali, Pak. Karena memang antusias, teman-teman mahasiswa tuh seperti ini, Pak, gitu ya. Iya, Jadi untuk apapun kegiatannya mereka antusias, Pak, gitu. Nah, balik lagi nih, Pak, ini kaula-kaula muda kita nih, Pak, ini masa depan kita ya, kalau kita kan masa kini ya, Pak, ya. ya, Masa depan itu, Pak, kayak gitu ya, Pak, ya. Nah, masa depan kita itu kan Gen Z, Gen Alpha nantinya. Nah, ini bagaimana menstrategikan mereka gitu ya, Pak, memastikan bahwa, Yayasan Danardana ini tetap eksis, walaupun nih berdirinya udah lama, terus dia tetap eksis di Gen Z, Gen Alpha, dan seterusnya gitu, Pak. iya. Jadi baik begini Bu Ike. Yayasan Dana Swadharma yang menaungi ITB Swadharma itu kan miliknya BNI. Iya, Pak. Nah, BNI itu sebagai bank digital itu memang harus melihat visinya jauh ke depan. Karena kita menghadapi era di mana digital itu merupakan sebuah keniscayaan. Nah, di ITB Swadharma sendiri kalau saya lihat, itu kan fakultas-fakultas yang ada di ITB Swadharma itu kan juga fakultas-fakultas yang terkait dengan teknologi informasi. Kita punya fakultas misalnya sistem informasi, teknik informatika, data science, kemudian akuntansi dan bisnis digital. Ini kan sejalan dengan konsep Gen Z sekarang yang memang membutuhkan pengetahuan terhadap digitalisasi. Nah, BNI itu sebagai bank konglomerasi Bu Ike, itu Betul. memiliki nasabah yang kalau dibilang 10 top perusahaan besar, 10 top orang-orang kaya, itu adalah nasabah-nasabah BNI. Iya. Jadi sejalan dengan kebutuhan yang diharapkan di alumni-alumni di ITB Swadharma ini. Jadi
memang harus Gen Z itu melangkah ke digitalisasi itu, Iya, begitu Bu betul, Ike. Pak. Betul banget, karena memang Gen Z ini lahir di zaman yang serba mudah ya, Betul, Pak, ya. iya, Di zaman yang internet udah ada, di zaman, iya, eee, apa ya, Shopee, betul, terus Tokopedia, online shop, Gojek yang serba mudah lah ya, Pak, ya. iya, Beda di zaman BNI 46 lahir, yang ketika itu kalau, dibilang tahun 1946 kan Indonesia baru merdeka. betul, Hidup aja udah syukur ya. iya, Kalau sekarang kuliah itu bersyukur gitu ya, Pak, ya. Oke. Baik, kalau begitu dari sepanjang perjalanan BNI, terus kemudian yayasan dan Nardana dalam menyokong, pendidikan di ITBS Swadharma, maka banyak ya, Pak, ya, prestasi-prestasi yang sudah dihasilkan dan membentuk segmen mahasiswa gitu ya, Pak, ya. Mungkin bisa ya, Pak, ya, untuk kita tahu gitu ya dan para, adik-adik kita ini dan juga para orang tua itu tahu gimana sih prospeknya gitu ya untuk di Swadharma ini. Tadi saya ada gambar nih yang sudah Bapak siapkan gitu ya. Nah ini Pak, nah ini kan rata-rata lama waktu tunggu dari lulus sampai diterima. Nah ini ceritanya bagaimana Pak? iya. Jadi gini Bu Ike, Bank BNI itu kan bank konglomerasi ya. Oke Pak, Artinya bank konglomerasi itu di samping mereka punya anak-anak perusahaan, iya, jadi kalau Bu Ike tahu BNI itu punya misalnya BNI Sekuritas, itu oke, 99% sahamnya ada di BNI, ada BNI Multifinance, ada BNI Life oke, Asuransi, hmm, dan kemudian ada BNI yang namanya Asset Management Unit yang dikelola untuk mengelola aset. Nah, di samping itu, Bank BNI melalui Yayasan Saudara ini juga punya anak-anak perusahaan yang disebut dengan cucu-cucu. Mungkin kalau Bu Ike oke. pernah dengar, kita punya yang namanya media seperti Infobank. Oh Infobank itu Iya, masuk itu Pak? anak perusahaan dari, Oh, anak ya kita perusahaan pemegang saham dari di situ. ini Misalnya ya, kalau Ibu Ike Yayasan pernah dengar, Dana. mungkin kalau teman-teman mahasiswa ada yang pernah atau suka main golf di Pondok Indah, itu kita punya saham di situ. Oh, begitu Kita ya? juga punya klinik, rumah sakit, ya dan Jadi berbagai macam. bisnisnya udah banyak ya, Pak, ya? Ya makanya kita sebut konglomerasi. Ya. Konglomerasi. Nah, dengan konglomerasi ini juga BNI punya debitur-debitur korporasi yang sangat banyak. Oke. Debitur-debitur middle yang sangat banyak, yang tentu saja akan mampu dan bisa menampung lulusan dari ITB Swadharma. Ya. Oke. Nah, kenapa saya sampaikan bahwa ITB Swadharma ini tempat yang tepat untuk kuliah, Oke. tempat yang tepat untuk disiapkan tenaga kerjanya, karena kita punya konglomerasi yang banyak dan siap untuk menampung alumni-alumni ITB Swadharma. Nah, Oke. saya kasih contoh, lihat, saya bawa nih Bu Ike nih. Oh, Ini iya. terlihat dari sini bahwa rata-rata lama waktu tunggu dari lulus sampai diterima bekerja itu 4 atau di bawah 8 bulan, 4 sampai 8 bulan, itu 68%. Iya, jadi kalau dilihat dari grafik ini pun insight-nya jelas kelihatan ya, Pak, hanya 2% ya yang memang keterima kerjanya lebih dari 12 bulan. Betul, Kemungkinan iya. juga mungkin dia ini bikin industri sendiri kali ya atau jadi Iya, mungkin jadi wirausaha. pengusaha, jadi membuka UMKM, ya. Iya, betul sekali. Ya, karena kalau kita lihat ya sebetulnya ITB Swadharma itu sudah ngeling dan kita siapkan, kurikulumnya itu untuk persiapan kerja bagi para mahasiswa kita. Iya, Kan kebutuhan kerja sekarang itu Bu Ike, kalau saya boleh cerita sedikit ya, mhm, itu, harus memiliki knowledge, mhm, ya, kemudian harus memiliki kompetensi yang cukup, yes. dan yang paling penting itu attitude. Oke, Pak, Ya, betul jadi sekali. 3 hal ini yang menjadi dasar bagi seorang mahasiswa untuk bisa siap diterima kerja. Oke. Kompetensi, knowledge, dan Knowledge dan attitude. attitude. Ya. Baik, Bapak. Jadi kemudian ini Bapak bawa data apa lagi nih, Pak, nih? Nah, ini Nah, kalau ternyata nih Bapak bawa data kepuasan saya lanjutkan pengguna ya, sekarang Pak, nih ya? terkait dengan kepuasan pengguna. Jadi Ini masih terkait attitude ya, Pak, ya? masih terkait dengan Oke. attitude dan kompetensi. Kalau kita lihat di sini, dari survei yang kami lakukan terhadap para pengguna, itu terlihat di sini rata-rata nilainya adalah sangat baik dan baik. Contoh,
Misalnya dalam hal integriti. Integriti itu adalah kemampuan etika dan moral. Terlihat di sini bahwa nilainya hasil survei itu yang dilakukan kepada pengguna itu adalah 6% mengatakan bahwa lulusan ITB Swadharma itu baik. Mendominasi ya Pak ya Dominasi integritasnya ya. dalam Namun ini sebetulnya kan overall 100% ya Pak, ini kan dipisah-pisah lagi ya Pak ya, dan ya betul. kita lihat grafiknya dominasi biru ya Pak ya? Biru, Heeh. dominasinya biru dan hijau. Nah, Oke. Jadi kita punya integritas yang baik, terus betul, kita kampus ITBS juga dikenal dengan kemampuan-kemampuan yang ini ya, integritas, keahlian, bahasa Inggris, dan penggunaan teknologi informasi sampai kepada etos kerja dan kepemimpinan ini baik gitu ya, Pak, ya, betul. kesimpulannya seperti itu. Jadi ini surveinya dilakukan pada anak-anak, Lulusan, lulusan ya yang lulusan sudah. yang sudah bekerja Oh, oke. dan survei ini dilakukan kepada para pengguna Masya Allah. yang Jadi kita didominasi tetap ada oleh engagement ya sama para pengguna ya? betul, iya. Oke, baik. Kita lanjut, Pak. Kan nampaknya di sini sangat antusias ya, Pak, ya. Bapak menjelaskan ini langsung semuanya tercerahkan. Wow, ternyata keren juga ya. Reputasi ini, Pak. Oke, kita lanjut ya, Pak, ya. Nah, ini menjelaskan apa, Pak, yang grafik ini, Pak? Radar Oke, cat. baik Bu Ike, nih saya sampaikan, saya tambahkan informasinya buat eh, para audiens yang melihat acara ini. Nah, kalau kita lihat dari etos kerja, komunikasi, dan kepemimpinan berdasarkan hasil, ini tes psikologi ya. Ini seperti integriti, kemudian kepemimpinan, kemudian kerjasama tim, Oke. disiplin dan pengabdian, serta keahlian hard skill seperti bahasa Oh, baru Inggris, ya. nyambung saya. Kalau yang tadi adalah penilaian dari, mitra Bapak ya, pengguna, kalau yang ini adalah kemampuan Kemampuan diri skill di individu. di rata-rata gitu ya, Pak, ya. Betul, iya. Keren, Pak, ya, Masya Allah. Jadi Jadi seneng ya yang udah kuliah di sini ya, Pak, ya? ya, kita memang Heeh. menyiapkan generasi yang siap kerja ya, Bu Ike ya. Oke. Iya, Pak. Jadi memang ini di individunya, kalau tadi di Usernya, usernya. iya, Hebat, betul. Pak, mantap. Oke. Oke, Pak, kita sekarang apa ya, applause ya untuk Yayasan Danardana dan juga kampus ITBS gitu ya, Pak, ya. Nah, sekarang, Pak, dari sisi pengajarnya ini bagaimana, Pak, dalam rangka BNI memberikan dukungan, Yayasan Danardana memberikan dukungannya, tentunya mungkin ya banyak praktisi gitu ya, Pak, ya yang diterjunkan, apa dan bagaimana, Pak? Iya. Jadi kalau mempersiapkan kampus untuk masuk ke dunia kerja, Iya. memang eh, alangkah lebih bagusnya kalau dosen-dosennya diisi oleh praktisi. Saat ini Oh, kan beberapa dosen di ITB Sodharma udah ada yang S3. kuliah Ya. berdampak. Rata-rata kan Iya. sudah S2, ada yang S3. Tapi Oke. sebetulnya dosen-dosen di ITB Swadharma itu kita siapkan itu banyak yang berasal dari praktisi. Jadi mantan-mantan bankers dari Bank BNI itu eh, kita salurkan untuk bisa membagi ilmunya di sini Oke. agar teman-teman di adik-adik mahasiswa di kampus ITB Swadharma itu bisa mendapat atau menyerap ilmu. Di samping mendapatkan teorinya, mereka juga langsung mendapatkan Menarik nih, Pak. apa sih yang ada di Kalau dunia kerja gitu, Bu Iya, Ike. kalau kita berbicara tentang akuntansi itu dampaknya kan ketara banget nih ya Betul, keuangan. Berarti kalau yang sistem informasi, teknik informatika itu berarti kan teknik informatika untuk perbankan betul. gitu ya. Karena bank itu luas nggak cuman mencatat debit kredit gitu ya. Iya, Jadi itu juga perlu jaringan yang bagus gitu ya. Mungkin Bapak mau menyampaikan seperti itu kan ya? betul, Nah, dukungannya seperti itu, luas banget gitu ya. betul. Jadi nggak Iya. terpaut kepada pencatatan gitu ya, jadi emang luas sekali gitu ya. Mhm. Nah, terus Pak? Nah, salah satu anak usaha Bank BNI itu ada yang namanya Hibank. Hai Bank? Hibank itu Oke. memang khusus bank digital.
bank digital. Oh, Iya. kayak Jago, kayak Iya, kayak Jago, kayak kayak OVO, Cbank gitu kayak ya? iya. Nah, pembentukan high bank ini memang untuk menyasar pasar-pasar yang bersifat digital. Ya, Oh. kita nanti Nah, akan masuk ke marketplace, kita akan mencoba untuk melakukan ekspansi misalnya dengan melakukan ekspansi kredit itu melalui digital. Nah, hal ini tentu saja sangat sejalan dengan fakultas yang ada di ITB Swadharma. butuh sistem informasi, Betul, iya, butuh teknik informatika buat betul, ngerancang hardware, jaringan, betul sekali. program, ya Iya, kan? Butuh sains data buat ngeramal. iya, Jadi dukun dia, Pak. betul. Ngeramal, besok untung berapa, Iya, 3 tahun apa aja yang perlu dibenahi, iya, sains data. Butuh bisnis digital iya, buat campaign, ya betul. kan. Butuh akuntansi perbankan buat catat-mencatat biar tetap akuntabel. Butuh Gitu data ya, Pak, science, ya? iya, betul. Oke. Lanjut, Itu, Pak. ya. Menarik ini, teman-teman. Nah, tentu saja para praktisi di high bank ini yang memang saat ini sedang dalam masa bertumbuh ya adik-adik ya, di mana bisa kita mintakan para bankers di sana untuk ikut membantu menjadi mungkin dosen tamu, ya Oh, menjadi oke. staf pengajar di ITB Swadharma agar pengetahuan mereka yang kekinian artinya pengetahuan-pengetahuan mereka itu yang sebagai praktisi itu memang bisa ditularkan Ya, untuk mempersiapkan para alumni ini siap kerja, Bu Ike. oke. Iya, Mhm. gitu. Berarti udah cocok lah ya dengan, program dari pemerintah kita ya, Betul. yaitu kampus berdampak, kuliah berdampak. Nah, berdampaknya kemana? Ke industri, ke Iya, mahasiswa, lalu ditularkan ke masyarakat, betul. ke Iya, industri gitu ya, Pak, ya. iya, Dan ini cocok banget buat Gen Z ya, Gen Z, Gen Alpha gitu ya. betul. Lagi-lagi kita bahas Gen Z, Gen Alpha yang memang saat ini kan memang kita hidup di zaman Gen Z, Pak. Iya, Oke, Pak. Terus kita yang perlu, apa ya, yang perlu banget di-announce juga kan para orang tua ya, Pak, ya. Bagaimana orang tua ini juga turut memilihkan kampus yang baik gitu ya, Pak, untuk anak-anaknya, oke. gitu ya, Pak, ya. Nah, kenapa? Karena kan kampus itu kan memberikan kepastian juga ya untuk masa depan. Nah, boleh nggak sih, Pak, tips-tipsnya buat orang tua nih, Pak, para orang tua yang mau, menyekolahkan anaknya gitu, yang mau kuliah di mana gitu, dan ikut memberikan referensi kepada putra-putrinya. Iya. Jadi orang tua itu kan pengen begitu anaknya selesai kan siap kerja. Mhm. Oke, Ya. Nah, pesan saya ke orang tua itu jangan ragu-ragu menguliakan anaknya di ITB, ITB Swadharma. Nah, itu ada Swadharma. pantunnya itu, Oh, Bu iya, Ike. Nanti asik. jangan lupa bilang cakep ya para audiens ya. Nah, orang Bandung punya Persib, Cakep, orang Jakarta punya Persija. cakep, Kalau masih bingung nyari kuliah yang sip, di ITB Swadharma saja langsung siap kerja. cakep. Satu lagi, Pak, Ya. satu lagi, Pak. Pesan singkat untuk para mahasiswa baru dan calon mahasiswa baru untuk semakin percaya sama ITBS. Pesan untuk calon mahasiswa baru. Ya, kalau dulu saya mencari kuliah itu kan yang zaman saya dulu itu kan yang apa yang prestis ya, Mhm, yang prestis tapi belum tentu siap kerja. Kalau sekarang itu mmm, kan lebih banyak vokasi, lebih oke. banyak ke yang siap kerja. Jadi menurut saya itu dengan adanya dosen-dosen praktisi di TBS dari beberapa konglomerasi yang ada di Bank BNI ini, tentu saja ini sangat membantu bagi para mahasiswa itu untuk siap kerja. Oh, baik, Ya, Pak. betul ya. Jadi pesan saya, kuliah di TBS itu memang sebuah pilihan yang terbaik ya, Bu Ike, Tepat ya. ya, Tepat sekali, bagi ya. teman-teman yang menyasar cepat Siap kerja, kerja, siap iya, kerja. betul. Baik, Iya. kalau begitu saya bisa ambil, resume ya, Pak, ya, dari awal tadi yaitu, kampus ITBS Swadharma mendapat dukungan dan
integritas ya, dari Yayasan Danardana BNI 46. Iya, Di mana yayasan sendiri ini punya banyak unit-unit bisnis yang ternyata bisa ditularkan ke mahasiswa, betul. baik itu dalam penyerapan tenaga kerja, kemudian praktisi mengajar, hingga ke, apa ya, daya saing ke depan ya, Pak, Betul, ya. iya, Kita membentuk, etos kerja integritas yang sangat baik dan visinya ke depan, ya pastinya visi ke depan adalah terus ya, terus maju gitu ya dalam iya. bidang, knowledge ya, ilmu pengetahuan dan teknologinya, gitu ya, Pak, ya? Oke, jangan lupa teman-teman ajak saudara, Iya. adik, ponakan, kenalan, atau siapapun gitu ya untuk turut teman-teman merekomendasikan mereka untuk daftar di ITBS Swadharma. Klik di sini. Oke, terima kasih.